Selamat malam umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selama novena berlangsung, umat dimohon menjaga ketenangan dengan menonaktifkan alat komunikasi. Bagi lansia dan umat yang memiliki komorbid, dihimbau untuk tetap mengenakan masker, serta bagi umat yang sedang batuk pilek, wajib memakai masker. Malam ini adalah novena Hati Kudus Yesus hari kedua dengan tema Hati Yesus, Hati yang Menyembuhkan. Marilah kita mempersiapkan hati untuk ambil bagian dalam novena ini yang akan dipersembahkan oleh Pastor Teguh Raharjo MSC. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tema novena pada hari yang kedua adalah Hati Yesus, Hati yang Menyembuhkan. Hari ini Yesus mewahyukan lagi sikap hatinya sebagai gembala yang baik, yakni berbelas kasih kepada kemalangan kita. Kita semua seperti Bartimeus dalam Injil hari ini, orang buta yang dilewati Yesus dan yang melompat sampai berteriak sampai Yesus memperhatikannya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus menyembuhkannya. Hari ini kita dapat berseru dengan penuh iman. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Kita memiliki kepastian akan kasih-Nya yang menyembuhkan. Seorang teolog biarawan Dominikan pernah menulis, seseorang itu bahagia bukan saat dia mendapatkan sebuah ide, tetapi ketika seseorang memandang dirinya. Cara kita memandang satu sama lain mempunyai konsekuensi pada kepercayaan diri seseorang. Hati Kudus Yesus memandang diri kita dengan cinta yang mendalam, penuh pengertian dan belas kasih. Kita juga dipanggil untuk memandang sesama kita dengan cara yang sama. Kita membangun komunitas hidup yang menyembuhkan satu dengan yang lain. Marilah saat ini kita menyesali akan segala dosa, kesalahan kita, serta memohon pengampunan dan belas kasih Allah bagi kita, karena seringkali kita bersikap acuh tak acuh terhadap sesama kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami,
Putra-Mu membangkitkan hati banyak orang dengan pandangannya yang penuh kasih, yang miskin didekatinya, yang berdosa dirangkulnya, hingga mereka bangkit dan menjadi manusia baru. Semoga kami juga mendengarkan sabdanya dan menerima dari hatinya kekuatan yang menyemangati kami. Sebab dialah Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kalian selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Berkat susu itu, kalian akan bertumbuh dan beroleh keselamatan jika benar-benar kalian telah mengecap kebaikan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Dialah batu yang hidup, yang dibuang oleh manusia, tetapi dihormati dan dipilih dari hadirat Allah. Biarlah kalian juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah karena Yesus Kristus. Kalianlah bangsa yang terpilih, kaum imam yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka kalian harus memaklumkan perbuatan agung Allah. Ia telah memanggil kalian keluar dari kegelapan, masuk ke dalam cahayanya yang menakjubkan. Kalian yang dahulu bukan umat Allah, kini telah menjadi umat-Nya. Kalian yang dahulu tidak dikasihani, kini telah memperoleh belas kasih. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasehati kalian supaya sebagai pendatang dan perantau, kalian menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Hiduplah secara baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kalian sebagai orang-orang jahat, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Marilah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur. Masuklah pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Marilah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Marilah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Akulah cahaya dunia, barang siapa mengikuti aku, hidup dalam cahaya abadi.
Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kisah mengenai Yesus yang menyembuhkan orang sakit atau menyembuhkan orang dari kuasa kegelapan banyak kita temukan dalam Injil. Ada kisah tentang Yesus yang menyembuhkan ibu mertua Petrus. Kisah tentang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ada pula kisah 10 orang kusta yang memperoleh kesembuhan. Dan juga Yesus yang menyembuhkan orang buta dengan cara meludah ke tanah kemudian dioleskan ke mata orang buta dan orang buta itu sembuh. Lalu juga kisah tentang orang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus, pun juga orang-orang yang kerasukan roh jahat disembuhkan, dibebaskan dari kuasa roh jahat. Dari kisah-kisah yang kita baca, kita dengarkan tentang Yesus yang menyembuhkan orang-orang sakit, tidak ada satupun yang gagal. Semuanya berhasil. Berbeda dengan para murid. Kita tahu para murid ada yang mengalami kegagalan ketika berusaha atau berdoa untuk menyembuhkan orang sakit. Salah satunya ialah tentang orang yang sakit ayan, kerasukan, dan para murid tidak bisa menyembuhkan. Akhirnya Yesuslah yang datang, yang turun tangan menyembuhkan. Hari ini kita mendengarkan kisah tentang Bartimeus, pengemis yang buta. Dan Bartimeus yang mengetahui bahwa Yesus lewat, dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Meskipun orang-orang lain berkata, "Tenang, jangan berisik." Tetapi Bartimeus tetap berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Akhirnya Yesus pun memberi perhatian kepada Bartimeus. Dan Bartimeus dipanggil,
Lalu ditanya, apa yang kamu mau? Rabuni, semoga aku dapat melihat. Dan terjadilah demikian. Kalau kita mendengar kisah ini, ya, mungkin bagi kita yang tidak mengalami buta secara fisik, kayaknya kurang relate. Ya, kita kan fisiknya dapat melihat. Nah, jadi kalau mendengar kisah ini, ya, seakan-akan kita tidak bisa tersambung. Orang saya sudah bisa melihat kok jelas nih, kelihatan semua. Lalu mau disembuhkan dari apa lagi? Nah, tetapi kalau kita kemudian merenung lebih dalam, apakah mata hati kita juga sejelas dengan mata fisik kita dalam memandang orang lain? Kerap kali mata hati kita tidak dapat memandang orang lain dengan begitu jelas, atau kadang kabur, bahkan gelap. Karena apa? Karena adanya kebencian, karena adanya iri hati di dalam hati kita. Ya, kerap terjadi kalau misalnya lagi bertengkar, orang itu udah lewat, kemudian kita mengalihkan pandangan mata kita. Atau juga, ya ini yang sering saya dengar ya, kalau misalnya suami istri sekamar tapi saling membelakangi, ya itu artinya lagi kesal ini, nggak mau ngeliat, ya menutup diri. Ya. Nah, kita juga mata hati kita ya, dibutakan oleh karena kekayaan. Ya. Demi mencapai kekayaan, mengumpulkan harta yang banyak, kemudian menipu orang lain, ya, menindas yang lain. Begitu pula dengan kedudukan, ya, popularitas. Ya. Ada cara-cara yang tidak baik yang kita lakukan. Nah, Suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita bersyukur bahwa Yesus tak pernah gagal ketika menyembuhkan orang-orang sakit, orang yang kerasukan. Begitu pula ketika kita menyadari bahwa mata hati kita menjadi buta karena kedengkian, iri hati, karena silau dengan kekayaan, popularitas, kita mau datang untuk disembuhkan. Sebagaimana Bartimius berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Semoga dengan sabda yang kita dengarkan saat ini, kita dapat memiliki mata hati yang lebih terang, jelas dalam kehidupan ini. Ketika kita mau untuk datang kepada Yesus untuk disembuhkan. Tuhan memberkati kita semua. Mari saat ini kita doakan doa novena. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Marilah berdoa bersama. Hati Yesus yang maha kudus, Raja dan pusat segala hati, arahkanlah pandangan kami hanya terpusat pada cahaya kasih dan rahmat-Mu. Biarlah dunia baru lahir di dalam keluarga, komunitas, lingkungan, dan masyarakat kami berkat kuasa rahmat-Mu. Hati Yesus yang penuh belas kasihan, penyembuh bagi orang sakit, pengampunan bagi orang berdosa, penghibur bagi orang yang menderita.
Engkau tahu segala kebutuhan, masalah, dan penderitaan kami. Ya Yesus, kami percaya sepenuhnya kepada hati ilahi-Mu. Semoga semua orang dan bangsa di bumi berlindung di dalam hati-Mu yang penuh kasih. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, pandanglah kami. Hati kudus Yesus, sucikanlah kami. Hati kudus Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Dalam perayaan Ekaristi ini kita bersyukur bagi Tuhan, kepada Tuhan atas kelahiran baby Zayan. Semoga Ibu Lia dan baby Zayan sehat selalu dan dalam perlindungan kasih Tuhan. Bersyukur atas kehamilan bulan yang ke-7 bagi Ibu Lorencia. Semoga ibu dan bayi selalu dalam perlindungan Tuhan dan kiranya proses persalinan nanti akan berlangsung dengan lancar. Berdoa mohon pengampunan dosa dan kehidupan kekal di surga untuk Mama dan Popo Li Sankin yang telah dipanggil Tuhan 30 hari yang lalu. Mari kita bawa segala doa-doa intensi kita ini kita satukan dengan persiapan persembahan roti dan anggur. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Mulia, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini, Engkau berkenan menuntun kami ke padang rumput yang hijau, yakni mendatangkan
kerajaan-Mu di tengah-tengah kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur kepadamu Allah Bapa yang mulia dan murah hati. Kami meluhurkan Dikau sumber segala kebaikan dan cinta kasih. Engkau menanam daya cinta di dalam hati manusia, dan dimanapun orang saling mencinta, Engkau menampakkan dirimu dalam mereka. Engkau mengasihi kami manusia, lebih daripada seorang ibu menyayangi anak kandungnya. Kasih sayangmu terhadap kami itu telah Engkau nyatakan dalam diri Yesus hamba-Mu yang setia saudara kami. Dia rela menanggung maut yang mengerikan guna menghidupkan dan membahagiakan kami. Dari sebab itu, kami bersyukur kepadamu dan memuliakan Dikau bersama seluruh umat pilihan-Mu di surga dan di dunia yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kudus Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu." Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Anak domba Allah, lihatlah
anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Jiwaku rindu
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami sebagai gembala yang baik. Semoga kami semakin bertekun untuk membangun peradaban kasih yang sejahtera, sampai akhirnya kami memasuki dunia baru yang Kau janjikan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita dengarkan pengumuman. Terima kasih kepada Pastor Teguh Raharjo MSC yang telah mempersembahkan novena pada malam ini. Umat diundang mengikuti misa penutupan bulan Maria dan novena Hati Kudus Yesus hari ketiga di gereja pada hari Jumat tanggal 31 Mei pukul 7.30 malam dengan tema Maria, Bunda dan Model Rasul Hati Kudus. Misa akan dimulai dengan rosario bersama pada pukul 7 malam. Terima kasih atas perhatian umat. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi, misa dan novena Hati Kudus Yesus hari yang kedua ya. Para suster, terima kasih. Para petugas liturgi, juga semua yang ambil bagian dalam perayaan Ekaristi malam hari ini. Hati Yesus, hati yang menyembuhkan, menyembuhkan secara fisik tapi juga rohani. Kiranya kita yang menyadari akan keterbatasan atau kelemahan ataupun juga ada sakit-sakit baik secara fisik maupun rohani, datanglah kepada Hati Kudus Yesus. Karena ketika Yesus menyembuhkan, Ia tidak pernah gagal sekalipun. Mari saat ini kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah misa telah selesai.